menjadi indikator kesuksesan seseorang itu tidak dari nilai rapot, tapi dilihat dari karakteristik dan daya juang, kemauan dia untuk mau terus belajar. Halo, kembali lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Masih sama Kak Putri dan saya. Kali ini kita masuk segmen mitos atau fakta. Yang pertama, nilai raport menentukan masa depan siswa. Mitos atau fakta, Kak Putri? Mitos. Mitos. Karena menurut saya pribadi, yang menjadi indikator kesuksesan seseorang Oke. itu tidak dari nilai rapot, tapi dilihat dari karakteristik karakteristik dan daya juang. Satu lagi, kemauan dia untuk mau terus belajar. Kemauannya ya. Jadi walaupun punya karakter, Betul. punya daya juang, Betul. tapi kalau dia nggak mau, Nggak belajar, kayak udah merasa dirinya paling pintar gitu. sama aja ya. Jadi mitos ya. Mitos. Denger ya. Jadi udah langsung ngancam gitu ya. Biasanya orang tua itu kalau misalnya nilai rapot anaknya kecil, kamu tuh gimana? Nah, untuk ayah bunda yang nonton channel ini, Bukan yang menjadi sudah indikator ibu utama dulu ya, bukan indikator, bukan indikator menjadi utama Betul. kesuksesan seseorang. Betul. Walaupun tanpa dipungkiri, IPK nilai itu suka dipakai tuh di pekerjaan, tapi balik lagi nggak cuma jadi indikator utama. Ya. Balik lagi gimana siswanya atau anak tersebut mau tadi yang berjuang karakter dan itu tadi mau berubah gitu ya. Jadi mitos ya Kak Putri? Mitos. Oke, selanjutnya pembelajaran itu soal gelar dan ijazah. Mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos juga. Karena menurut saya ijazah itu bukan menjadi patokan. Oke. Betul, ijazah itu ibarat standar awal ya untuk pembuka jalannya aja. Tapi untuk pembelajaran yang lebih bermakna itu akan balik kepada karakter pribadi masing-masing untuk menjadi karakter yang lebih bijaksana. Maksudnya adalah si anak ini atau si orang ini tahu kapan harus menggunakan ilmunya di bagian yang mana, kapan si ilmu ini harus diterapkan, kapan ilmu ini nanti saja diterapkan. Jadi bisa lebih bijak terhadap ilmu yang dimiliki. Oke, jadi bukan melulu atau bukan sekedar soal ijazah atau gelar. Bukan cuma tahu, tapi dia lebih bijak dalam menerapkan ilmu. Oke, karena pembelajaran itu yang tadi kita sebut long life education ya. Betul. Belajar sepanjang hayat. Betul. Selanjutnya, teknologi bisa menggantikan guru. Mitos atau fakta? Mitos. Sabar ya, Ini belum masuk ya. Sebetulnya kalau misalnya bahas tentang AI, menurut saya teknologi itu kan pasti akan hubungannya ke AI. Kadang-kadang ini lagi ini banget ya, siswa diminta untuk nulis esai, akhirnya pakai ChatGPT yang ngerjain. Sebetulnya kalau dari kacamata saya, pendapat saya, teknologi ini sifatnya hanya untuk membantu saja, tapi guru tetap yang menjadi pionirnya. Oke, man behind the gun-nya tetap guru ya. Karena ibaratnya AI itu punya perasaan. Ibaratnya lagi nih, kalau ngomong sama guru harus AI itu kan dia nggak punya perasaan, dia nggak bisa perasaan ya. Dia nggak bisa memahami. Kalau misalnya guru tetap butuh. Karena guru itu nggak cuma ngasih ilmunya, tapi guru juga bisa memahami keadaan siswanya. Oke, berarti mitos ya kalau teknologi itu bisa menggantikan guru. Mitos. Oke, selanjutnya belajar adalah tugas murid, bukan guru. Mitos atau fakta? Mitos. Saya berharap fakta itu ya. Itu mitos karena siswa mempelajari ilmu dari guru dan guru memahami karakter dari siswa. Kalau misalnya kita nggak bisa, menurut saya ya, kalau misalnya kita sebagai guru tidak memahami karakter siswa, maka kita tidak bisa menyampaikan ilmu yang kita sampaikan itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Jadi mereka cuma tahu, tapi mereka nggak paham. Ya, seperti pembahasan sebelumnya ya. Tahu dan paham itu beda. Jadi cuma tahu aja, tapi belum bisa menerapkan ilmu yang kita sampaikan itu di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi muridnya belajar tentang materinya, gurunya juga belajar bagaimana menyampaikan dan belajar bagaimana menghadapi karakter-karakter muridnya ini ya Kak ya. Luar biasa. Yang terakhir,
Nah, tanggal 2 Mei hari ini nih ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional, merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Bapak Ki Hajar Dewantara. Betul mitos atau fakta? Fakta. Nah, ini Fakta. fakta banget karena Oke. kebetulan 2 Mei itu merupakan hari lahir dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Hari lahirnya ya. Betul. Makanya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor dari sosok pendidik nasional. Makanya beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Betul. Indonesia ya, Bapak Pendidikan Nasional. Oke, terima kasih Kak Putri. Itu dia Mbak Guru dan Mas Guru, mitos atau fakta kita episode kali ini. Jadi bisa dilihat ya mana yang mitos, mana yang fakta. Oke, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Tentunya masih di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Dadah.